Kisah Nabi Yeremia alaihissalam. Nabi Yeremia alaihissalam merupakan antara salah seorang nabi dalam kalangan Bani Israel. Melalui pendapat Ibnu Katsir, nama Nabi Yeremia yang sebenarnya ialah Armia bin Hilkiah. Nabi ini diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel di Yerusalem pada fase dia antara Nabi Daud dan Nabi Zakaria. Beliau dipenjarakan oleh kerajaan Bani Israel di Yerusalem karena beliau menyuruh mengesahkan Allah. Beliau disiksa dan dipenjarakan dengan teruk. Di dalam penjara, beliau telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan pengajaran kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memakbulkan doa Nabi Yeremia itu, dan Allah mengutuskan tentara daripada Babylon dan Assyria untuk menghancurkan kerajaan Israel. Semasa masih muda, Yeremia mengutamakan tugas-tugas kenabiannya, kira-kira pada akhir dari abad ke-7 sebelum Masehi. Ketika kerajaan Judah dalam bahaya besar penyerbuan oleh tentara dari Chaldea, orang-orang Yahudi telah bersekutu dengan Fir'aun dari Mesir. Tetapi karena Fir'aun ini telah mengalami kekalahan buruk dari tentara Nebukadnezar, maka nasib buruk Yerusalem adalah hanya tinggal waktu saja. Dalam hari-hari yang sukar itu, selama mana nasib dari tinggalan para hamba Allah akan ditentukan, Nabi Yeremia dengan semangatnya memberi nasihat kepada raja dan para pemimpin orang-orang Yahudi untuk menyerah dan mengabdi pada Raja Babylon, supaya Yerusalem dapat diselamatkan daripada dibakar habis menjadi abu, serta orang-orang Yahudi diselamatkan daripada menjadi sebagai orang tawanan. Beliau mencurahkan semua ceramahnya yang lantang dan berapi-api ke telinga raja-raja, pendeta-pendeta, dan ketua-ketua masyarakat. Tetapi semua hanya sia-sia. Beliau menyampaikan firman demi firman Tuhan dengan mengatakan bahwa satu-satunya jalan menyelamatkan negeri dan penduduknya dari kemusnahan yang fatal ialah menyerah kepada orang-orang Chaldea. Namun tiada seorang pun sudi mendengar peringatan itu. Nebukadnezar datang dan mengambil alih kota, membawa pergi rajanya, para pembesar serta banyak tawanan. Demikian pula seluruh kekayaan dari kuil termasuk bejana-bejana emas dan perak. Seorang pembesar lain, pembesar yang ketiga, diangkat oleh Kaisar Babylon untuk memerintah sebagai budaknya di Yerusalem. Raja ini bukannya menjadi bijak dan setia kepada penguasa Babylon, tetapi bahkan memberontak terhadapnya. Tanpa henti Yeremia menasihati raja untuk tetap setia dan meninggalkan kebijakan persekutuan dengan Mesir. Namun nabi-nabi palsu terus saja berceramah dengan lantang di kuil dengan berkata, "Demikianlah Tuhan rumah Allah itu berfirman, lihatlah, aku telah mematahkan simpul Raja Babylon, dan dalam waktu 2 tahun semua tawanan orang Yahudi dan bejana-bejana rumah Tuhan akan dikembalikan ke Yerusalem." Yeremia membuat simpul dari kayu dan dikalungkan di lehernya dan pergi ke kuil serta memberitahu orang-orang bahwa Tuhan telah merasa senang meletakkan simpul Raja Babylon seperti ini pada leher semua orang Yahudi. Beliau dipukul mukanya oleh salah satu nabi palsu atau lawannya yang mematahkan simpul kayu itu dari leher Yeremia, serta mengulangi lagi ceramah dengan lantang dari nabi-nabi palsu. Yeremia dimasukkan ke dalam sel yang penuh dengan lumpur dan hanya diberi makan dengan sekeping roti kering yang dibuat daripada barli setiap hari hingga terjadi kelaparan di kota itu yang diserang oleh orang-orang Chaldea. Nabi palsu Hananiah meninggal seperti diramalkan oleh Yeremia.
Dinding kota itu diruntuhkan di suatu tempat dan tentara yang menang itu menyerbu masuk kota. Raja Zedekiah yang melarikan diri dan orang-orang yang besertanya ditangkap dan dibawa ke Raja Babylon. Kota dan kuil itu sesudah dijarah lalu dibakar dan semua penduduk Yerusalem dibawa pergi ke Babylon. Hanya orang dari kelas miskin yang ditinggalkan untuk mengusahakan tanah. Atas perintah Nebukadnezar, Yeremia diizinkan tinggal di Yerusalem, dan gubernur yang baru diangkat yang bernama Gedaliah diberi tugas untuk menjaga dan mengurus nabi itu. Tetapi Gedaliah telah dibunuh oleh orang Yahudi yang memberontak, dan mereka kemudian lari ke Mesir dengan membawa Yeremia beserta mereka. Bahkan di Mesir pun beliau meramal hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan para pelarian dan orang-orang Mesir. Beliau pastilah sudah mengakhiri hidupnya di Mesir.